Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho Alsyaf. Saya perwakilan dari kelompok 1. Dalam video ini saya akan menjelaskan isi makalah kami yang berjudul Pengetahuan dalam Perspektif Al-Quran tentang Pendidikan Islam. Baik, langsung saja saya jelaskannya. Yang pertama itu terminologi pendidikan dalam perspektif Al-Quran. Yang pertama itu ada at-tarbiyah. Istilah ini termasuk istilah yang sangat populer karena istilah ini termasuk yang paling banyak digunakan oleh para ahli pendidikan. Terus kata at-tarbiyah ini itu berasal dari kata rob. Ini menurut Ar-Rawub al-Ashfahani adalah menumbuhkan atau membina sesuatu setahap demi setahap hingga mencapai batas yang sempurna. Yang kedua itu ada al-ta'lim. Ta'lim itu merupakan kata benda buatan yang berasal dari kata allama. Kata ta'lim ini biasanya diterjemahkan sebagai pengajar. Ta'lim menurut istilah ya proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu Rashid Ridho. Terus selanjutnya yaitu al-tadris. Tadris adalah upaya menyiapkan murid agar membaca, mempelajari dan mengkaji sendiri yang dilakukan dengan cara mudarris, membacanya, menyebutnya berulang-ulang dan bergiliran, menjelaskan, mengungkapkan dan mendiskusikan makna yang terkandung di dalamnya hingga mutadaris. Terus selanjutnya itu ada al-tazkiyah. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa at-tazkiyah ini adalah menjelaskan sesuatu menjadi suci baik zatnya maupun keyakinannya. Terus bentuk-bentuk tazkiyah itu ada beberapa. Yang pertama itu ada pandai bersyukur. Yang kedua penyabar. Yang ketiga amat belas kasih sayang. Yang keempat penyayang. Yang kelima itu santun bijaksana. Yang keenam selalu bertaubat. Yang ketujuh lemah lembut. Yang kedelapan sangat jujur. Dan yang terakhir itu dapat dipercaya. Selanjutnya yang kelima itu ada al-tafakuh. Istilah tafakuh berasal dari kata tafakuh yang berarti mempelajari. Di dalam Quran, kata tafakuh diulang-ulang sebanyak 20 kali dengan pengertian sebagai berikut. Digunakan untuk arti memahami, bagaimana terdapat dalam surah An-Nisa ayat 78. Yang artinya, maka mengapa orang-orang itu, orang munafik, hampir tidak memahami pembicaraan sekalipun. Terus selanjutnya ada al-tadabbur. Kata tadabbur juga serumpun dengan kata yudabbir. Yang di dalam Al-Qur'an paling kurang diulang-ulang itu sebanyak 21 kali. Itu dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat ketiga. Terus selanjutnya ada al-tafakkur. Al-tafakkur ini adalah proses penggunaan pemikiran tersebut dengan menggunakan kekuatan akal. Hal ini hanya menjadi pada manusia dan tidak pada binatang. Terus selanjutnya ada al-mauz. Raghib al-Isfahani memberikan definisi yang peringatan atau pencegahan yang disertai menakut-nakuti dan menurut Al-Kali Al-Wazu berarti peringatan untuk berbuat baik yang dapat menggentarkan hati nurani. Menurut Imam Abdullah perkataan yang tidak tersembunyi bagi mereka. Terus ada pendidikan menurut perspektif Islam. Dalam ajaran Islam, pendidikan memiliki kedudukan yang sangat penting karena manusia sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, yaitu tugas dan bertanggung jawab yang cukup berat.
Oleh karena itu, agar manusia mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, dia perlu sikap personalitas yang berkualitas dan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kehendak Allah. Hal itu hanya dapat dipenuhi melalui proses pendidikan. Terus selanjutnya, tugas manusia kedua adalah sebagai khalifah di muka bumi yang menurut tanggung jawab yang berat. Tanggung jawab tersebut berkaitan erat dengan pernyataan Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Selanjutnya, proses pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan peran akal, sehingga pentingnya pendidikan. Pendidikan dalam pandangan Islam berkaitan erat dengan penggunaan akal, hati dan panca indera untuk berfikir dan mendekat diri kepada Allah SWT. Bagi manusia, pendidikan sangat penting sebagai upaya menanamkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata melalui pribadi-pribadi Muslim yang beriman dan bertakwa.